Kita ke informasi lain pemirsa, keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai 12% menuai reaksi dari masyarakat. Namun menurut pemerintah aturan tersebut diambil dengan langkah-langkah perlindungan terutama bagi penggerak UMKM. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% awal tahun depan menuai reaksi dari masyarakat. Rencana ini melahirkan petisi penolakan yang telah ditandatangani lebih dari 113.000 orang. Tidak hanya itu, ratusan pemuda juga menyuarakan penolakan mereka di Jakarta dan meminta agar Presiden Prabowo membatalkan keputusan PPN 12%. PPN 12% katanya cuma buat barang mewah, menurut saya itu adalah pengaburan aja gitu. Supaya meredam kemarahan teman-teman yang jadinya dianggap biasa aja nih naiknya gitu. Padahal ya itu cuma upaya-upaya pengaburan fakta. Kayak kita bisa lihat minyak yang 11% itu cuma minyak kita doang. Emang bisa minyak kita itu menampung semua kebutuhan demand dari masyarakat semua? Nggak mungkin. Meski PPN naik, pemerintah mengaku tetap melindungi masyarakat, terutama golongan kecil. Sejumlah langkah perlindungan juga telah ditetapkan, salah satunya bagi penggerak UMKM. Bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Ini asas keadilan akan kita coba terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Menko undang-undang mengenai HPP, mengenai PPN 12% itu diberlakukan, selama ini pemerintah dan DPR di dalam mendesain undang-undang juga memperhatikan atau terus memperhatikan keperpihakan kepada masyarakat tersebut. Beberapa paket insentif kebijakan, yang pertama di sektor UMKM, itu pemberian insentif PPh final terhadap UMKM sebesar 0,5% yang berlaku selama 7 tahun. Itu apa bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun, diperpanjang masa waktunya 1 tahun. Pemerintah telah memastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Dalam aturannya, PPN 12% hanya dikenakan pada barang-barang yang dinilai mewah dan premium. Barang mewah yang dimaksud diantaranya rumah sakit kelas VIP, pendidikan standar internasional, hingga vitamin dan daging premium. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, unggahan akun Instagram Ditjen Pajak dihujat warganet. Warganet mengkoreksi cara menghitung barang yang terkena PPN 12% yang dinilai keliru. Akun Ditjen Pajak Republik Indonesia mengunggah simulasi menghitung barang yang terkena PPN 12%. Menurut perhitungan DJP, kenaikan tarif PPN ini hanya akan memberi dampak kenaikan 0,9% terhadap harga jual barang dan jasa kepada konsumen. Namun, simulasi ini mendapat kritik dari warganet. Warganet menilai simulasi ini terlalu menyederhanakan efek domino dari kenaikan tarif PPN 12%, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat, di mana PPN berdampak langsung pada setiap tahap rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga barang jadi. Pemirsa, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% tidak akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% tidak akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Menurut Maman, hal tersebut karena barang yang dikenakan kenaikan tarif PPN merupakan barang-barang mewah dan premium. Yang dinaikkan pajak dari 11 ke 12, 1% ini adalah sektor bahan-bahan sembako yang premium, bahan-bahan makanan yang premium.
Dari konteks UMKM dan juga masyarakat menengah ke bawah sama sekali tidak terkena dampak. Yang dinaikkan pajak 11 ke 12 itu bagi makanan-makanan yang premium, hotel-hotel kelas yang cukup tinggi, terkait transportasi umum. Enggak. Nah, poinnya saya mau sampaikan itu. Untuk meredam dampak kenaikan PPN, pemerintah sudah menyiapkan berbagai insentif, termasuk bagi para pengusaha UMKM seperti keberlanjutan insentif PPH Final UMKM 0,5% selama 7 tahun yang bisa diperpanjang. Sementara bagi para pengusaha UMKM yang baru mendapatkan insentif selama 2 atau 3 tahun masih diberikan jangka waktu 4-5 tahun ke depan. Maman juga menjelaskan kenaikan PPN menjadi 12% yang dimulai pada Januari 2025 nanti merupakan amanat dari undang-undang yang merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR pada masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Abdul Aziz Ainus melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan mulai program 3 juta rumah pada Januari 2025. Perumahan ini diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Peresmian program 3 juta rumah ditandai dengan dimulainya Rakernas Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat atau Himpera di Jakarta. Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, program 3 juta rumah akan dimulai Januari 2025. Dirinya akan kembali melihat kesiapan rumah, bank, hingga tapera untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Himpera telah membangun sekitar 50.000 rumah pada tahun 2024 sebanyak 30.000 rumah dengan pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, sedangkan sisanya adalah rumah komersil. Melakukan langkah-langkah tadi supaya aturan-aturan itu dimudahkan, memurahkan, dan mempercepat. Ya, terutama rakyat kecil. Kan harus berpihak kepada rakyat. Pak Prabowo kan selalu mengatakan kita membuat kebijakan, aturan, polisi yang pro rakyat. Ya itu kita lakukan. Terutama bagi masyarakat MBR. Nah ini kita sedang mengusulkan di desil 2 ke bawah juga dikasih subsidi. Siapa ini yang berpenghasilan di bawah 2 juta? Bagaimana caranya si subsidinya? Ini kan malah menurut pandangan saya itu adanya di kampung-kampung itu yang dia sudah punya tanah warisan orang tuanya, mau bangunnya nggak kuat. Dan kita sudah ngobrol dengan BTN, dia nanti akan sediakan kredit paling bawah ini, yaitu kredit di bawah 75 juta.